Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Jimmy Stephen. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan berkenan menghadirkan hari yang baru bagi kami, untuk kami memulai aktivitas yang baru. Kami rindu untuk memulainya dengan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia melaksanakan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita, Yohanes 18 ayat 8 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita adalah pengkhianatan dan kedamaian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu ini kita menghayati perjalanan penderitaan Yesus Kristus menuju salib dengan tujuan menebus dosa-dosa manusia. Dan ini adalah rencana agung Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 12 murid Yesus direkrut dengan maksud untuk bersama-sama menjalani maksud rencana agung tersebut. Namun Alkitab mencatat dengan jelas, Yudas Iskariot dan Petrus memiliki andil besar. Justru tindakan-tindakan mereka tidak sama dengan rencana agung tersebut. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus pada ayat 2 bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata, menjumpai Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani, yang memang biasa mereka tempat berkumpul. Kehadiran mereka datang di Taman Getsemani hendak menangkap Yesus. Yesus sangat memahami keadaan tersebut. Karena itu Dia sendiri yang mengatakan kepada mereka, Akulah Dia. Sampai 3 kali Yesus mengatakan demikian. Jelas sekali pada ayat 8, Yesus mengatakan, telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Pada ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Niatnya untuk membela Yesus, akan tetapi apa yang dilakukannya salah. Karena Tuhan Yesus datang tidak dengan kekerasan, akan tetapi menghadirkan kedamaian. Yesus menegur kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ada 2 sisi bertolak belakang yang terlihat dalam proses penangkapan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Pertama, pengkhianatan atau kekerasan di satu pihak yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot, sepasukan prajurit, penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dengan perlengkapan senjata, dan Simon Petrus yang membawa pedang memutuskan telinga hamba besar yang bernama Malkus. Kedua sisi yang lain adalah respon Yesus atas penangkapan dirinya, yaitu
dengan berani dan berkuasa menyatakan siapa dirinya. Akulah Dia. Yang tidak hanya Yesus yang akan mereka tangkap, tetapi yang berkuasa sejak dahulu sampai selama-lamanya. Dan tujuan kehadirannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sarungkan pedangmu. Jangan lagi ada kekerasan. Misinya jelas. Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Mengasihi atau mendamaikan manusia atau dunia yang penuh dengan dosa dengan Allah yang penuh belas kasihan, dengan rela memberi diri menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib. NKB 85, karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena rahmat-Mu yang hadir di tengah dunia membawa kedamaian. Di tengah dunia yang terus berkhianat dan berbuat dosa, tapi damai sejahtera-Mu terus menghadirkan kesejukan dan membuat kami terus percaya hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.